Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada Tuhan. Jika di antara Bapak Ibu ada yang baru pertama kali berbakti di tempat ini, mohon dapat berdiri. Baik, ada beberapa warta lisan yang menjadi perhatian kita. Yang pertama, pengkhotbah minggu hari ini yang melayani firman Tuhan dalam kebaktian Minggu 2 Maret 2025 dalam KU1 dan KU2 adalah Pendeta Fania Natasha. Dimohon jemaat mendukung di dalam doa. Yang kedua, sakramen perjamuan kudus. Pada hari Minggu 9 Maret 2025 dalam kebaktian umum 1 dan 2 akan dilaksanakan pelayanan perjamuan kudus. Majelis Jemaat juga melayani perjamuan kudus di rumah-rumah. Yang ketiga, kelas katekisasi. Kelas katekisasi baru akan dimulai pada hari Kamis 27 Maret 2025. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin mengikutinya dapat mendaftarkan diri di kantor gereja dan mengembalikan formulir yang telah diisi pada hari Rabu 26 Maret 2025. Yang keempat, penjualan makanan UKM Kespel. Hari Minggu 9 Maret 2025, Komisi Kespel GKI Blora akan mengadakan penjualan makanan UKM. Kiranya Bapak Ibu Saudara dapat mendukung kegiatan ini. Yang kelima, Rabu Abu. Memulai masa Raya Paskah, kita akan mengadakan kebaktian Rabu Abu pada hari Rabu 5 Maret 2025 pukul 17 sampai selesai di gedung gereja, dilayani oleh Pendeta Fania Natasha. Yang keenam, Senam Kul. Senam Kul akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6. Dimohon Bapak Ibu Saudara yang tergabung dalam Komisi Usia Lanjut boleh mengikuti kegiatan ini. Demikian pokok warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat diambil ketika kebaktian selesai di depan pintu gereja. Mari kita melanjutkan ibadah kita dengan memasuki saat teduh. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berhimpun menghadap Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Umat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
Kasih Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Minggu Transfigurasi dirayakan oleh gereja sebelum memasuki minggu-minggu Prapaskah. Pada perayaan Minggu Transfigurasi, kita mengingat kembali peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Kita acap kali melihat orang membagikan informasi yang tidak utuh yang pada akhirnya kita salah informasi. Pada minggu hari ini kita akan belajar untuk mendengar setiap informasi secara utuh, terlebih kita belajar untuk mendengarkan suara Tuhan, agar kita menjadi umat yang taat dan setia dalam setiap berbagai kehidupan. Suara Yesus, ku dengar suara Yesus, Juru Selamatku memanggil, pikul salib, ikutlah aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Aku mau menyangkal diri, aku mau menyangkal diri, pikul salib tiap hari, aku ikut Tuhanku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Dia berikan kekuatan, Dia berikan kekuatan, dan mahkota kemuliaan, Dia selalu ikut sertaku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Satu pekan telah berlalu. Bagaimanakah kita menjalankan hidup ini? Adakah kita hidup dengan terus mengerjakan kasih Tuhan? Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Dipersilakan mengaku dosa secara pribadi. Ya Tuhan, dengarkanlah pengakuan dosa kami. Dalam Yesus kami mohon. Amin.
Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku, namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Umat yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah yang penuh kasih, dengarlah berita anugerah dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 13. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Salam saudaraku, salam damai dalam Yesus Tuhan. Salam damai, salam saudaraku, salam damai dalam Yesus Tuhan. Mari kita saling mengampuni, mari kita saling mengasihi, mari kita saling melayani. Salam damai dalam Yesus Tuhan. Salam, salam.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkaulah yang memanggil kami untuk berhimpun berbakti pada saat ini. Dan dalam Allah Roh Kudus kami diizinkan mengalami kepekaan untuk datang menjawab panggilan Tuhan. Engkau perjumpakan kami dengan sesama anak Tuhan dari berbagai pergumulan yang datang dan tetap mencari akan kebenaran dalam firman Tuhan. Maka saat ini ketika kami sungguh datang memenuhi panggilan Tuhan, ajarlah kami dan mampukanlah kami untuk sungguh menyediakan diri kami, telinga, penginderaan yang kami pakai untuk mendengarkan, mata yang kami pakai untuk melihat, serta keseluruhan diri kami untuk merasakan hadirnya Tuhan saat ini. Biarlah ya Tuhan, hanya di dalam kemurahan Tuhan, kami mampu mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang diberitakan. Dan hanya di dalam kuasa Tuhan, kami menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan firman saat ini. Kami umat-Mu siap untuk mendengarkan sapaan. Di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dibacakan dari Keluaran pasal 34. Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai dengan 35. Keluaran 34 ayat 29 sampai dengan 35. Lalu Musa turun dari Gunung Sinai dengan kedua loh hukum di tangannya. Ketika turun dari gunung itu, ia tidak menyadari bahwa kulit wajahnya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan semua orang Israel melihat Musa, tampaklah kulit wajahnya bercahaya, sehingga mereka takut mendekati dia. Tetapi ketika Musa memanggil mereka, Harun dan semua pemimpin jemaah berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu, seluruh orang Israel datang mendekat, lalu Musa menyampaikan segala perintah yang difirmankan Tuhan kepadanya di Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, ia mengenakan selubung pada wajahnya. Tetapi setiap kali Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan Dia, ia menanggalkan selubung itu sampai ia keluar. Ketika ia keluar dan menyampaikan kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Orang Israel melihat wajah Musa dengan kulit wajahnya yang bercahaya. Lalu ia kembali mengenakan selubung pada wajahnya sampai ia masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kakinya, mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan
rasa gemetar. Di atas kerup Dia bertata. Tuhan itu maha besar, mengatasi segala bangsa. Biarlah padanya mereka bersyukur. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Kaulah Raja yang perkasa, yang mencintai hukum. Kau yang menegakkan kebenaran. Tuhan, Kau yang melakukan kebenaran serta hukum di antara keturunan Yakub. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Dan Kau Tuhan Allah kami telah menjawab mereka. Bagi mereka Kau sang pengampun. Namun Kau juga gembala kesalahan mereka. Sebab kuduslah Tuhan kita yang besar. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Dan Kau Tuhan Allah kami telah menjawab mereka. Bagi mereka Kau sang pengampun. Namun Kau juga membalas kesalahan mereka. Sebab kuduslah Tuhan kita yang besar. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Bacaan kedua dibacakan dari 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan pasal yang keempat ayat 2. 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai dengan pasal 4 ayat 2. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang memudar itu. Namun pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka ketika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya dalam Kristus selubung itu disingkapkan. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Namun, apabila seseorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil dari orang itu. Sebab Tuhan adalah roh,
Dan di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh rahmat Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Namun, kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil dibacakan dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 43 bagian A. Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 43 bagian A. Bacaan Injil pada hari ini ada dalam 2 bagian perikop. Kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan perkataan itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih berkilau-kilauan. Tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya terlihat dalam kemuliaan dan berbicara tentang kepergiannya. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Namun Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Pada masa itu murid-murid itu diam dan tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, "Guru, aku memohon engkau menengok anakku, sebab ia satu-satunya anakku. Setiap kali diserang roh, ia mendadak berteriak. Roh itu mengguncang-guncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya.
Aku telah meminta murid-muridmu mengusir roh itu, tetapi mereka tidak mampu. Lalu kata Yesus, hai generasi yang tidak percaya dan sesat, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari. Ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingnya ke tanah dan mengguncang-guncangkannya. Namun Yesus menghardik roh jahat itu dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Semua orang itu pun takjub akan kebesaran Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu Transfigurasi. Hari ini kita memasuki Minggu Transfigurasi. Apa itu Minggu Transfigurasi? Peristiwa Minggu Transfigurasi ini adalah peristiwa yang meneguhkan setiap orang yang percaya, sekaligus menjadi peristiwa yang mempersiapkan setiap orang yang percaya dalam Yesus Kristus untuk memasuki retret Agung Prapaskah. Saudara, setelah rangkaian masa raya Natal, kita memasuki Epifani, kemudian minggu kemarin gitu ya, sekalipun ditutup dengan warna merah, tetapi karena hari ulang tahun gereja kita, tetapi sesungguhnya adalah liturginya masih warna hijau gitu ya, yang melambangkan minggu biasa. Kemudian hari ini kita memasuki Minggu Transfigurasi dan kemudian mulai hari Rabu kita memasuki masa Prapaskah. Minggu Transfigurasi sendiri adalah minggu peneguhan bagi setiap orang yang percaya dalam Yesus Kristus untuk melihat betapa Yesus sungguh pribadi yang kudus dan mulia. Nah, saudara, dalam Minggu Transfigurasi hari ini kita mau belajar tentang satu tema, yaitu sebagaimana yang sudah Bapak Ibu boleh simak dalam WhatsApp group gitu ya, ada liturgi dan juga warta jemaat yang menuliskan dengarkanlah Dia yang dimuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memulai perenungan tema ini dan juga bacaan-bacaan leksionari pada hari ini. Ada satu, mungkin kalau dirangkum sih jadi satu pertanyaan singkat gitu ya. Tapi kalau untuk menanyakannya rasanya butuh penjabaran yang kompleks. Dan saya yakin sebagian besar dari kita menjawab iya. So yes banget ya, memang saya ini. Tapi itulah realitanya, kenapa saya jamin kita menjawab iya. Pertanyaan singkatnya adalah, pernahkah Bapak Ibu merasa lelah? Pernahkah Bapak Ibu merasa saudara-saudari, pemuda-pemudi, remaja, anak-anak merasa ingin menyerah? Gak usah dijawab, jawab dalam hati aja. Muncul jawabannya di atas kepala Bapak Ibu semua. Iya, pernah, ada yang bilang gitu. Kok tahu sih kalau saya pernah menyerah tuh, tulisannya ada yang begitu tuh. Pernahkah kita ingin merasa menyerah? Ya. Ya kalau mau dibilang kompleksnya gitu ya, kenapa pertanyaan ini bisa muncul dan saya sok yes yakin menjawab iya? Karena setiap orang yang masih bernafas dan hidup di dalam dunia ini, tidak ada yang tidak berjumpa dengan penderitaan.
Tidak ada yang berjumpa dengan keinginan untuk hidup yang baik-baik saja tanpa masalah, hidup yang boleh betul-betul lepas dari beban masalah, hidup yang betul-betul tinggal dalam rasa percaya yang penuh gitu ya. Ini isu yang lagi marak soal bahan bakar yang kemudian mengundang kepercayaan massal seluruh masyarakat karena ada oplosan. Isunya lagi booming sekali. Salah satu media menuliskan bahkan isu itu berdampak pada kepercayaan masyarakat. Siapa lagi yang mau kita percaya di tengah dunia yang seperti ini? Pingin rasanya menyerah ketika aku sudah divonis sekian tahun sembuh dari sakit penyakit, tapi ketika kontrol kemarin muncul lagi. Ketika ditanganin ternyata nggak bisa lagi. Udah kejar-kejaran terus antara obat. Bolak-balik kontrol ke rumah sakit udah bikin pegel, bikin biaya habis. Bahkan mungkin sudah betul-betul habis-habisan. Dalam kondisi keberserahan dan menyerah bilangnya cuma satu. Tuhan dang cepet tau aku dipanggil. Wes gak kuat. Atau dengan beban hidup yang dialami, entah ngelihat masalah anak, entah ngelihat pasangan, entah ngelihat situasi yang ada sekarang, bagaimana saya sebagai seorang kepala keluarga harus bertanggung jawab, rasanya capek banget. Apalagi kata orang, itu bapaknya nggak pernah kerja, itu bapaknya kelakuannya, itu ibunya apalagi gitu ya. Bikin pegel hidup. Hidup udah pegel, lebih pegel lagi. Nah saudara, kita mau belajar tentang proses peneguhan ini. Apalagi besok memasuki masa raya Prapaskah. Tantangannya ada, pantangannya ada, hambatannya juga banyak. Saya mau komitmen 40 hari untuk benar-benar puasa. Jam 6 sampai jam 6. Saya betul mau sungguh-sungguh. Lagi jalanin puasa, ada orang yang bilang, "Lu sok suci amat. Pakai puasa-puasa segala." Gitu. Nah, saudara, ada banyak tipe orang yang punya cara untuk menghadapi masalah-masalah mereka. Setidaknya saya atau kita semua hari ini mau belajar. Menurut Paul G. Stoltz, seorang yang menuliskan tentang adversity quotient, dia menuliskan setidaknya ada 3 tipe orang. 3 tipe orang dalam menghadapi masalah. Dia mengibaratkan masalah itu sebagai sebuah gunung yang besar. Jadi ada 3 tipe orang untuk menghadapi masalah. Apa itu? Quitter, camper, climber. Apa itu tipe quitter? Tipe quitter itu adalah orang yang kalau sudah tahu di depannya ada tantangan yang besar, ada mungkin masalah yang besar, ada hal yang sedemikian merintanginya, dia akan langsung putar balik. Atau kalau kita kaitkan dengan hal mendaki gunung gitu ya, misalnya Kak Theo itu kan hobinya daki gunung kan, mana aja mungkin udah dicoba gitu ya. Kak Theo tuh ngajak kita besok retretnya pergi yuk, kemana? Naik gunung Telomoyo aja deh, gak usah yang jauh-jauh, gak usah yang tinggi-tinggi. Semuanya Kak, iya semuanya. Seluruh anggota jemaat, iya. Dari anak sampai lansia, iya. Naik gunung, iya. Nah, orang dengan tipe quitter, dia akan begini Bapak Ibu. Hah? Retretnya naik gunung? Aku sih enggak. Enggak usah deh, makasih. Belum dicoba nih gitu ya. Enggak deh, enggak usah, makasih. Aku kayaknya enggak bisa. Itu tipe quitter. Itu kalau lagi dihadapkan dalam satu masalah dia pasti akan putar balik. Oh enggak capek nggak kuat pokoknya aku nggak bisa.
Itu duluan. Jadi ketika tahu duluan, apalagi kalau udah dibilang nggak apa-apa, nanti sebelum naik gunung tuh harus pelatihan fisik, ya nggak usah susah-susah, jalan aja muterin Kridosono 3 kali atau 5 kali setiap pagi gitu ya, lebih-lebih, nggak usah nunggu sampai hari pendaftaran, begitu diumumin udah langsung bilang enggak makasih. Itu tipe quitter, punya masalah, punya apa langsung. Kamu ketemu dengan gunung yang besar, ketemu dengan batu yang besar, wah ini kayaknya susah banget nih, kayaknya aku nggak bisa, udah pulang aja, nyerah aja. Nah, satu step lagi yaitu tipe camper. Apa tipe camper? Tipe camper ini orang yang ketika dengar challenge itu, ketika dengar oke nih kita mau pergi ya, kemana naik gunung Telomoyo, oke siap. Siap nih dia, tapi nanti siapin fisik dulu ya. Oke nggak apa-apa, gas pokoknya lah. Siap, saya cuma 5 kali setiap hari, oke lah nggak apa-apa. Ngelemesin kaki juga, siap, gas. Naiklah gitu kan. Tapi orang mendaki gunung tuh biasanya ada satu tempat untuk peristirahatan bikin tenda. Betul nggak Kate? Betul ya. Soalnya bina kader saya juga naik Gunung Gede Pangrango Bapak Ibu. Kami berhenti di Kampung Badak untuk bikin tenda sebelum kami naik lagi ke puncak. Nah, tipe campers adalah orang yang ya gampangannya zona nyaman. Jadi dia sudah oke naik gitu ya. Ya wes ya ayo berangkat nih. Naik bis bareng-bareng, bawa carrier yang gede-gede 40 liter, 120 liter gitu ya. Oh, beras di situ, air di situ. Yang penting nanti sampai tempat kemah kan semua bebannya hilang udah dimakan gitu ya. Nggak apa-apa lah berangkat. Ketemu pemandangan bagus, tipe camper nih. Dia udah naik, bagus tuh kelihatan gunung apa itu ya dari sini ya. Foto dulu yuk, foto dulu. Nah, foto nih. Habis foto lanjut lagi naik. Ayo lanjut lagi pelan-pelan. Ya kan? Begitu sampai di tempat peristirahatan, di tempat perkemahan, ya udah ya kita bikin tenda di sini ya. Iya, sudah. Kak Theo kan ketua rombongan kan dan bilang, "Nanti habis ini kita persiapan ya buat lanjut lagi." Tipe camper akan menjawab apa Bapak Ibu? Udahlah di sini aja. Iki loh capek. Udahlah nggak usah lanjut, udah tinggal sedikit lagi, dimotivasi nih, tinggal sedikit lagi, nggak apa-apa, itu juga udah bagus kok, bisa buat selfie, nggak apa-apa, masuk Instagram juga oke, status WhatsApp juga banyak yang ngasih love, udahlah di sini aja, ayo nggak apa-apa, enggak udah di sini aja. Itu tipe campers, ya. Itu tipe campers yang ketika sudah betul-betul dia excited gitu ya semangatnya, tapi tiba-tiba habis di tengah jalan karena berjumpa pemandangan yang indah dan kemudian nyaman. Emang kadang kan orang suka gitu ya, kalau udah kadung PW ya, posisi wena, cek aja coba di kebaktian. Kalau udah kadung PW duduk di situ suruh geser nggak mau? Iya nggak? Kalau bisa lewat yang sebelah sana, kenapa saya yang harus geser gitu kan? Kalau geser pun kadang sambil gitu. Ada yang begitu. Karena sudah kadung nyaman, udah kadung biasa. Dan udah kadung enak, ya udahlah di sini aja gitu. Nah, yang terakhir Stoltz katakan tipe climber. Apa tipe climber? Dia adalah petualang sejati. Oke, kita istirahat ya di tempat kemah ini. Oke, siap, kita istirahat. Terus di briefing nih, besok ya jam 3 pagi kita naik supaya kita dapat sunrise. Wah, semangat dia. Bahkan mungkin gak tidur, kopi, Indomie, sebut sponsor. Dihabisin semua. Dah, jam 3 berangkat. Ketemulah tulisan gunung, misalnya tadi Telomoyo kan, Gunung Telomoyo ketinggian sekian-sekian, foto di bawahnya, ya kan? Terus bilang lagi, gimana besok? Ayo gas, mana lagi? Ini mah biasa, ayo mana lagi gitu. Dia akan terus mencari petualangan demi petualangan yang baru, dia akan menyelesaikan hal itu dan dia tidak akan berhenti di tengah jalan. Itu tipe climbers. Nah, saudara-saudara, dari 3 tipe yang saya sampaikan ini, saudara yang mana? Jawab masing-masing dalam hati. Kita
Kita mau belajar dari satu murid Yesus yang disebut oleh Lukas pada hari ini, yaitu Petrus. Menurut saudara, Petrus tipe yang mana? Saya kasih tahu dulu deh konteksnya. Jadi bacaan Injil pada hari ini, walaupun kita baca dari ayat 28, baca dulu ayat 23, buka lagi Alkitabnya. Baca dulu ayat 23 sampai 27. Kenapa sih itu harus dibaca? Karena di ayat 28 dibilang, kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan perkataan itu. Berarti perkataan yang mana? Yang sebelumnya, di ayat sebelumnya. Apa yang Yesus bilang tentang syarat mengikut Yesus? Apa syarat mengikut Yesus? Dia sampaikan di ayat 23. Jika seseorang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Secara lengkap ayat 23 mencatatkan, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, saudara-saudara, Petrus mendengar perkataan ini bukan di awal ketika dia mengikut Yesus. Dan kemudian bacaan kita berjumpa dengan Yesus yang sedemikian mulia sampai Petrus pengen bikin kemah buat mereka. Kira-kira Petrus tipe yang mana dalam kondisi ini? Yang mana? Hah? Campers. Lah kok bisa? Betul. Nanti kita lihat di akhir ya, bagaimana sebetulnya peneguhan dalam penampakan Yesus bersama dengan Elia dan juga Musa itu membuat hidup Petrus sedemikian terus-menerus diubahkan. Kondisi Petrus ketika mengikut Yesus, harapan yang dimiliki oleh Petrus kepada Yesus sama seperti harapan orang Yahudi pada umumnya. Apa itu? Yesus ini kan bisa melakukan mujizat. Yesus ini kan punya kuasa. Yesus ini kan ketika mengajar orang banyak yang dengar. Wah, cocok nih. Pokoknya kalau saya ikut Yesus, ayem, tentrem. Saya ikut Yesus. Tiba-tiba dalam setiap peristiwa itu dia sudah menyaksikan kebesaran Tuhan, melihat bagaimana Tuhan berkarya. Kemudian Yesus mengatakan, Yesus berkata kepada semua, jikalau seorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Agaknya perkataan Yesus ini masih terekam oleh Petrus sampai 8 hari. Bener gak ya aku ikut Yesus? Di awal sih dia tunjukin mujizatnya. Di awal sih Yesus betul luar biasa pelihara kehidupan kami. Dia kasih makan 5.000 orang, dia kasih peristiwa perjamuan, pernikahan, anggur terakhir. Dia tunjukin kuasanya menyembuhkan, dan ketika mengajar semua orang, aduh kayaknya kalau Yesus yang ngajar tuh masuk dapet. Tapi kok dia bilang pikul salib ya? Kata pikul salib di sini Bapak Ibu itu adalah kata aktif yang kalau diterjemahkan ambil salibnya. Bukan dipaksa untuk memikul salib. Kalau dipaksa berarti seperti hukuman, kamu harus pikul itu. Tapi kalau ini itu lebih kata aktif kita ambil, kita bawa. Padahal posisi paradigma Petrus dan orang banyak Yahudi waktu itu adalah dia gak mau bawa beban ini karena udah punya Yesus.
Ketika bilang ambil loh, pikul itu setiap hari. Kok malah disuruh pikul salib ya? Kok malah disuruh menyangkal diri ya? Nah, saudara-saudara, dalam pergumulan Petrus akan perkataan Yesus itu, Yesus yang mengajak Petrus, Yakobus, Yohanes untuk berdoa walaupun 3 muridnya ini tidur. Gak usah deh Yesus yang ngajak. Diajak suami istrinya ke gereja aja kadang sebelah kita ada yang tidur ya kan. Coba dicek boleh. Iya loh beneran. Kalau tidur dibangunin gitu. Ya kadang diajak kita aja ada yang tidur. Ini diajak Yesus murid-muridnya aja tidur. Dan ketika Petrus bangun terbelalak ngelihat ada Musa, ada Elia, Yesus sama mereka. Di tengah pergumulan yang tadi nih, lagi bergumul, masa iya suruh pikul salib, kan berat. Masa iya suruh begini, dia melihat peristiwa itu betapa indahnya itu Lukas mencatatkan. Sampai pakaian Yesus berkilau-kilauan. Betapa itu sungguh-sungguh indah. Dan apa yang terjadi dengan situasi itu? Petrus langsung merespon kalau TB1 yang masih Bapak Ibu baca, betapa bahagianya Petrus, betapa gembiranya sehingga dia bilang, Tuhan, kita bikin kemah yuk di sini yuk. 3, buat Tuhan 1, buat Musa 1, buat Elia 1. Orang kalau bikin kemah kira-kira mau apa? Mau lanjut apa mau tinggal? Mau tinggal. Padahal situasi teks kita, Yesus lagi dipersiapkan mau ke Yerusalem. Mau ngapain dia di sana? Kalau kita udah tahu Yesus disesah, menderita, sengsara, disalibkan. Murid-murid waktu itu belum ngerti. Walaupun Yesus udah bilang soal penderitaan belum ngerti. Tapi apa yang terjadi dalam pergumulan ini? Udahlah kita bikin kemah aja yuk. Petrus mencoba untuk masuk dalam kenyamanan. Nih udah ada 2 tokoh besar nih, bahkan setelah ditinggal pun Yesus pun masih bersinar luar biasa. Jangan sampai nih kilaunya nanti hilang nih. Mungkin bayangannya gitu. Firman Tuhan gak bilang gitu sih. Firman Tuhan malah bilang apa? Setelah itu Yesus turun gunung. Jadi perjumpaan itu sebetulnya sedang meneguhkan Petrus. Bener loh, ini Yesus yang kamu betul-betul harus ikuti. Betul dia pribadi yang bukan salah ngomong buat ngajak kamu mikul salib. Betul ini Yesus juru selamat Mesias. Kamu harus ikuti dia, kamu harus sangkal diri, kamu harus memikul salibmu setiap hari. Ikut Yesus bukan terus nyoh kabeh PN Yesus aku rak ngopo-ngopo. Gak. Ambil bagianmu, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh bersama dengan Yesus. Dalam momen itu Petrus mengalami peneguhan sebetulnya. Yes, betul. Itu adalah Yesus. Dia pribadi yang diteguhkan bersama dengan Musa dan Elia, 2 nabi besar yang terkenal zaman umat Tuhan pada waktu itu. Ini yang terjadi. Tapi Petrus masih, ya udahlah kita di sini aja. Kita bikin mesbah, kita bikin kemah, kita sembahyang di sini, kita beribadah di sini, nggak usah turun-turun gunung lagi. Tapi Yesus bilang apa? Ayo lagi turun. Dan ketika dia turun gunung, bacaan selanjutnya dalam Injil bilang apa? Dia ketemu seorang bapak yang minta supaya anaknya dipulihkan. Ini menarik, saudara. Dia ketemu seorang bapak yang minta supaya anaknya dipulihkan dari kerasukan setan. Bapak ini bukan gak ngelakuin apa-apa. Dikatakan tadi dia sudah minta tolong sama murid Tuhan, murid Yesus. Tapi kayaknya gak mempan. Sebetulnya ini mau ngomong soal apa sih? Ini juga mau menjawab pergumulan Petrus dan murid-muridnya yang lain.
murid-murid Yesus yang lain. Apa yang mau dijawab oleh Yesus? Ketika Yesus bilang, "Hai generasi yang tidak percaya dan sesat, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu?" Yesus ngomong sama siapa? Banyak tafsir yang bilang, ya ngomong sama muridnya lah. Orang udah diajarin, dididik sama Yesus, masih aja gak bisa buat ngusir setan. Lu sesat, gak percaya. Yesus ngomong, tidak. Yesus ngomong sama dua kelompok pribadi ini. Siapa aja? Si orang tua anak sama si murid-murid. Yesus ngomong sama mereka semua. Yang Yesus bilang dengan kalimat generasi yang tidak percaya dan sesat. Kenapa? Dalam situasi murid-murid saudara-saudara, ketika Yesus menyampaikan hal ini, Yesus sedang mencoba untuk menyampaikan satu pesan, bahwa kalau ke murid-murid Yesus mau bilang begini, kalau di hatimu masih punya keraguan-raguan, maka kuasa yang diberikan padamu, ingat ya, Yesus pernah kasih kuasa supaya muridnya pergi berdua-dua. Yesus kasih itu dalam kelimpahan kuasa dan anugerahnya. Dan mereka pulang sebetulnya dengan bersuka cita karena mereka bisa mengerjakan. Tapi kalau itu tidak direspon dengan iman percaya. Ini kadang situasinya juga ada nih. Ketika dalam satu persekutuan mau doa, lebih afdol kalau pendetanya yang berdoa. Kayaknya lebih mempan gitu kalau pendeta yang berdoa. Seolah-olah ya bukan ke situ juga ya. Betul, gak apa-apa. Terus akhirnya dari pemahaman begini, banyak orang kalau disuruh mimpin doa jadi gak percaya diri. Yang disesalkan itu. Nanti doanya kalah bagus. Nanti doa saya cuman begini. Emang ada doa yang dinilai bagus dapat 100 sama Tuhan Yesus? Semua doa yang diungkapkan dalam iman dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dijawab Tuhan, didengar Tuhan, sampai kepada Tuhan. Mari kita pelihara kebiasaan Yesus yang baik dengan berdoa. Tapi dalam situasi ini Yesus mau bilang apa? Kalau kamu yang sudah dikasih kuasa untuk boleh berelasi dengan Bapa, untuk boleh merasakan kuasanya, tapi kamu tidak percaya kamu menerima itu, ya udah, tidak akan bekerja. Ke orang tua juga mau ngomong begitu. Kalau lu gak percaya, ya juga gak bakal berhasil. Makanya dibilang anugerah keselamatan itu direspon dengan iman percaya. Yohanes 3 ayat 16 bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, itu responnya. Mau sampai kapan kita seperti Petrus yang meragukan Tuhan? Yang terus, aduh iya apa enggak ya, aku kok udah ikut Tuhan Yesus masih punya masalah. Iya, selama orang masih bernafas dia pasti punya masalah. Tapi selama orang percaya dalam Yesus, masalah itu dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus. Dia tidak pernah dibiarkan sendirian. Nah saudara, dari situasi ini, Petrus itu sedang diubahkan. Peristiwa Yesus yang berubah berkilau-kilau itu sedang mengubah jati diri Petrus. Dalam bacaan kita, dia sudah masuk dalam tahap campers. Kalau ingat proses dia dipanggil, Petrus tuh apa sih, nelayan kan? Aku tuh cuma penjala ikan biasa, masa dipanggil jadi penjala manusia? Itu udah quitters tuh kalimat itu. Masa aku dipanggil jadi penjala manusia? Udah quitters itu. Tapi diteguhkan dengan peristiwa oleh Yesus. Sampai akhirnya dia betul mengikut Yesus. Kecentok, dia udah mulai menikmati perjalanan bersama Yesus. Tantangan, penolakan, tantangan tidak dipercaya, tantangan diragukan, mertuanya yang sakit, semua itu meneguhkan Petrus. Terus dia ikutin, tiba-tiba Yesus bilang, ada syaratnya, pikul salib, sangkal diri.
Ketika dia bilang mau bikin kemah, dia lagi nggak dia lagi mengikuti dirinya. Dia nggak menyangkal dirinya. Ayo kita bikin di sini yuk. Dia tidak menyangkal dirinya. Dia ikutin dirinya. Padahal Yesus bilang apa? Sangkal diri. Makanya kemudian diteguhkan lagi dalam peristiwa ini. Dan saudara, tahu akhir kehidupan Petrus bukan? Dia menjadi seorang climbers. Dia berkhotbah di depan orang-orang yang tidak percaya. Pada masa Pentakosta, di depan ribuan orang dia berani berkata, apa yang kami lihat pada waktu itu. Di Lukas kan masih dibilang pada masa itu belum diomong-omongin nih sama murid-muridnya. Tapi sesudah peristiwa itu, kapan Petrus betul-betul mengalami peneguhan? Kalau kita lihat ketika kebangkitan pun Petrus masih tinggal dalam situasi campers. Tapi ketika Yesus menjumpai pasca kebangkitan, Yesus naik ke surga, itu menjadi peneguhan lagi bagi Petrus. Yes, dia Mesias saya. Dia Tuhan saya. Saya meletakkan kepercayaan penuh. Makanya ketika dia diadili dan berhadapan dengan pengadilan orang banyak, dia enggak kemudian lari. Enggak, bukan saya. Saya bukan murid Yesus. Dia enggak lagi begitu. Dia menyangkal dirinya. Dia menceritakan tentang Yesus. Dan banyak orang dibaptis pada waktu itu. Saudara, apa aplikasi firman Tuhan ini buat kita? Kok hilang? Kita akan memasuki masa Prapaskah. Ketika kita memasuki masa Prapaskah, saudara, kita diminta untuk masuk dalam situasi berpantang atau berpuasa. Kita mau melakukan bersama-sama. Momen ini itu mau meneguhkan kita. Kadang ada banyak situasi yang ngomong begini, aduh kalau ya mungkin gak terbaca ya, kalau momennya itu 40 hari, puasanya Rabu, Jumat jam 6 sampai jam 6 sore, quitters, kayaknya gak kuat deh. Ambil komitmen, mau berapa lama? 6 sampai 6 gak kuat, oke lah, aku 6 sampai 4 sore Tuhan. Tapi 40 hari selama. Dalam situasi ini saudara-saudara, kita mengalami peneguhan sebelum kita memasuki retret agung yang panjang 40 hari Prapaskah yang dimulai pada Rabu Abu besok. 40 hari ke depan akan ada banyak tantangan dan godaan. Ya, aku sudah ambil komitmen, aku mau renungan keluarga setiap hari. Terus tiba-tiba ada yang gak bisa, ada yang harus keluar kota. Kita mulai nih, ya udahlah kayaknya gak bisa. Kerjakan dalam Tuhan. Teknologi masih bisa memperlengkapi kita. Kita mau komitmen memasuki masa pantang 40 hari, ikut apa yang disediakan oleh panitia. Ada pantang ini, pantang ini, pantang ini. Seminggu per seminggu aku kerjakan. Hari ketiga udah digodain, lagi pantang daging ya. Kamu kan gak suka makan sayur, udahlah ayo sama aku. Cuman sehari. Kan besok udah Minggu, ini Sabtu. Atau mungkin kita mau komitmen 40 hari benar-benar puasa. Full. Di tengah-tengah di hari ke-20, hari ke-30 udah mulai, aduh rasanya kok udah mulai gak kuat ya. Kita mau jadi camper aja nih, nyaman aja di sini. Ntar yang 10 hari di sahur gitu, gak ada saudara-saudara. Dalam iman Kristen kalau puasa 40 hari ya 40 hari selesai. Paskah sudah selesai.
Ada banyak tantangan, ada banyak godaan. Aku mau komitmen. Coba saya tanya sekarang. Target awal Januari. Ini udah bulan ketiga Maret. Kan saya minta nulis tantangan apa yang mau diperjuangkan awal tahun. Sudah berjalan apa masih engkongkoai? Saya adoh Desember. Coba. Kadang kita susah untuk menundukkan diri, untuk ambil komitmen. Kenapa? Kenapa? Karena kita tidak intim dengan Tuhan. Yesus ajarkan. Yesus selalu menyempatkan waktu berdoa kepada Bapa. Yesus ajarkan itu kepada kita. Jadi kalau kita mau betul-betul konsisten mengalami retret agung, mengalami sukacita Paskah, mengalami kebaruan hidup, step kita dari quitter naik jadi campers, step kita campers jadi climbers, maka dengarkanlah Dia. Jangan dengar suara yang lain, jangan dengar godaan-godaan yang lain. Kuncinya hanya mendengarkan Dia yang memang dipermulia. Lah caranya gimana? Bangun hubungan yang intim dan intens. Lakukan terus menerus. Gimana mau intens? 1,5 jam aja khotbah udah 25 menit. Rasanya kudu lihat WhatsApp. Tuhan minta 1,5 jam ya 1 jam 45 menit lah. Dalam 1 minggu untuk duduk mendengar suaranya. Tapi kita masih mendua hati di tempat ini. Aduh kompor kurung tak pateni cah. Piye mau iki? Kita masih mendua hati. Iku bukune mau dibagino kapan ya? Aku kok urung oleh? Ya memang belum. Ini contoh jadi saya bawa. Tapi udah mulai gak fokus dapat hal-hal yang begitu. Tuhan mau kita betul-betul mengosongkan diri. Sebagaimana Dia. Yesus sudah kasih contoh buat kita. Petrus hidupnya diubahkan. Karena dia betul akhirnya mengosongkan dirinya. Bahkan konon kabarnya dia sampai rela disalib terbalik dalam pekerjaan misinya. Jadi saudara, kalau bicara soal mendengarkan Tuhan, itu panggilan kita semua. Gimana bisa dengar suara Tuhan? Ya kita hubungan intim dengan Tuhan. Kita berdoa, kita mengosongkan diri, kita baca firman-Nya. Ketika lagi bernyanyi, bermazmur, lakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan berbicara lewat banyak hal. Sama Elia. Tuhan bicara lewat angin yang sepoi-sepoi. Saudara, mari kita memasuki masa Prapaskah dengan hati yang bersedia diubahkan. Karena kita mau sungguh mengingat, kita mau sungguh percaya, kita mau sungguh menjadi saksinya. Dan bagaimana kita merasakan ini? Hanya dengar menyediakan telinga yang terarah untuk mendengarkan kebenarannya. Tuhan memampukan kita. Amin. Umat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Nya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari Minggu 9 Maret 2025 pada kebaktian umum 1 dan umum 2 di Gedung GKI Blora akan dilaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perjamuan kudus itu, mari kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak Ia lahir, melayani, menderita, sengsara, mati, dibangkitkan dan dimuliakan di surga. Mari kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih-Nya, kuasa dan kebenaran-Nya yang membaharui hidup saudara. Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara. Pada perjamuan kudus malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darah-Nya sendiri kepada murid-murid-Nya. Menerima tubuh dan darah-Nya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuh-Nya. Menerima tubuh dan darah-Nya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roh hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Mari kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus
yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara. Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu 9 Maret 2025 yang akan datang. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, izinkan saya mewakili panitia masa Paskah dan Pentakosta untuk menyampaikan beberapa kegiatan yang akan sama-sama kita laksanakan dalam masa raya Prapaskah sampai kepada Paskah terlebih dahulu. Yang pertama adalah pada hari Rabu tanggal 5 Maret besok ini, kita akan bersama-sama memasuki masa Prapaskah yang ditandai dengan penorehan abu di dahi kita sebagai lambang pertobatan. Jadi pada hari Rabu akan dilaksanakan kebaktian Rabu Abu di sini jam 5 sore. Bapak Ibu bisa hadir bersama-sama dengan keluarga untuk ikut berbakti. Kemudian sepanjang 40 hari masa Prapaskah dari hari Rabu Abu sampai Sabtu Sunyi, panitia Paskah menyediakan renungan keluarga. Jadi di dalam buku ini itu nanti ada renungan setiap harinya yang bisa dipakai oleh keluarga. Bapak Ibu bisa bikin mesbah keluarga di rumah selama 40 hari, mengambil waktu bersama, berdoa bersama, membaca renungan, membaca Alkitab. Bisa berbagi tugas, mungkin yang anak-anaknya membaca kalimat-kalimat doa yang ada di buku ini, atau membaca teks Alkitabnya, siapa yang pimpin baca renungannya gitu ya. Jadi konsepnya adalah renungan keluarga suami istri. Kalau mungkin anak-anaknya sudah merantau juga bisa menggunakan buku ini. Masih single juga boleh. Jadi buku ini diberikan satu keluarga satu. Bapak Ibu nanti bisa mengambilnya sesudah kebaktian ini selesai. Buku renungan 40 hari Prapaskah. Satu keluarga, satu buku dipakai bersama-sama dalam mesbah keluarga setiap harinya. Mau dibuat ada lilin kecil di tengahnya untuk mendukung kesyahduan, boleh, silahkan Bapak Ibu. Kita mau sama-sama menguatkan komposisi doa kita. Karena Paskah itu identiknya adalah doa, puasa, dan derma. Ini yang pertama. Jadi ada buku renungan yang akan dibagikan satu keluarga satu. Kemudian di dalam buku renungan ini Bapak Ibu, di sini nanti ada keterangan-keterangan yang akan dilakukan selama 40 hari dalam Prapaskah. Bapak Ibu bisa lihat di tayangan ya yang di tengah itu. Jadi ada jurnal Prapaskah di mana pada hari Rabu Abu itu kita memulai kebaktian, dan setiap Rabu dan Jumat di sini sudah dikasih tanda, setiap Rabu dan Jumat kita puasa bersama-sama dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Diambil hari Rabu atau setiap Rabu, kenapa? Karena hari Rabu kita mengawalinya dengan berpuasa. Diambil hari Jumat karena kita mau mengingat Jumat Agung di mana Yesus mati di kayu salib. Jadi 2 hari itu dipilih karena ada dasarnya ya, bukan cap-cip-cup Bapak Ibu ya. Kita hari Rabu dan Jumat kita berpuasa jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kemudian ada aksi Prapaskah. Aksi Prapaskah apa? Aksi dalam setiap minggu. Setelah Rabu Abu, itu aksi pertamanya adalah mengajak satu pribadi hadir dalam doa Prapaskah di gereja.
Bapak Ibu bisa kontak satu orang, nanti hari Kamis, yuk datang yuk doa prapaskah. Kapan doa prapaskahnya? Setiap Selasa jam 6 sore. Ada doa prapaskah di Serbaguna atau di ruang Serbaguna. Setiap Selasa jam 6 sore. Nah kalau Bapak Ibu ngajak ya Bapak Ibunya juga datang. Cuma ngajakin terus nggak datang gitu ya. Jangan. Kalau udah ngajak ya datang gitu ya. Bisa ajak anaknya dulu mungkin, keluarganya dulu mungkin gitu ya. Jadi ada aksi-aksi yang akan ditulis di sini. Nah, kemudian juga ada masa pantang, itu nanti akan berganti-gantian dan sudah tertera dalam buku ini. Bapak Ibu juga bisa pakai di checklist, oh iya aku hari ini udah puasa. Oh iya hari ini aku udah panggil satu orang, udah ajak dan lain sebagainya. Boleh, walaupun satu keluarga satu, ya kalau nggak di fotokopi lah ya. Itu ya, itu Bapak Ibu. Jadi ini akan dibagikan tetap satu keluarga satu dengan kegiatan selama 40 hari. Kita mau betul-betul belajar intim dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Kemudian ada aksi prapaskah di dalam sini juga, bisa dicermati nanti, dan doa prapaskah setiap Selasa jam 6 sore. Bapak Ibu bisa hadir bersama-sama dengan keluarga. Setiap Rabu dan Jumat kita puasa, setiap Selasa jam 6 kita berdoa. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti pulang boleh di pintu keluar mengambil satu keluarga satu buku. Nah, untuk aksi Paskah itu nanti akan diumumkan lebih lanjut oleh panitia, yang pasti Bapak Ibu akan diminta mengisi kantong aksi Paskah untuk kemudian disalurkan kepada entah mungkin pribadi, entah mungkin yayasan, entah mungkin apa yang sedang memang dipergumulkan, akan diinfokan lagi di Minggu Prapaskah 1. Itu informasi titipan dari panitia Masa Raya Paskah Pentakosta tahun 2025. Jadi mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk memasuki masa atau memasuki retret agung kita bersama dengan Tuhan selama 40 hari, mulai hari Rabu dengan Rabu Abu jam 5 sore di tempat ini. Mari kita mengambil waktu saat ini untuk menundukkan kepala kita. Tuhan, Engkau selalu memanggil kami. Mampukanlah kami untuk terus mendengar suara-Mu. Momen Prapaskah yang Kau sediakan bagi kami, biarlah boleh menolong kami mengalami pemulihan dan kembali berjumpa dengan Tuhan yang hidup. Biarlah kami yang seringkali jauh dari Tuhan kembali dekat. Biarlah kami yang masih ragu-ragu menjadi teguh. Tuhan, tolonglah kami. Saat ini kami juga mengingat mereka-mereka yang sedang dalam keadaan kepayahan, kesulitan, mereka-mereka yang sedang lemah tubuh, mereka-mereka yang sedang bergumul dalam organisasi-organisasi, mereka-mereka yang sedang berjuang dengan kebenaran. Tuhan, pimpinlah para pemimpin kami, dan terangilah terus dengan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan. Kiranya Allah terus memimpin dan Allah mendengar doa kami. Makanan kami yang sejuk.
dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, Umat Tuhan, kepada kita diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan kita. Mari kita dengarkan dasar dari persembahan yang akan kita kumpulkan dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persepuluhan itu ke dalam rumah Tuhan, ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di baitku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita kumpulkan persembahan kita. padamu Tuhan
siap diri, kita nyanyikan bait pertama. Ya Bapa, Engkaulah sumber berkat, Engkaulah sumber kehidupan kami. Jika pada saat ini kami memiliki kesempatan untuk menyampaikan syukur kami, semata-mata itu juga adalah anugerah Tuhan. Karena itu, terimalah persembahan syukur kami dan layakkanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Makkah. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada suara Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan.
Berbahagialah dan bersukacitalah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.